Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Blangkon. Pak Blangkon jejer sapa iki wae. Pak Blangkon lagi jejer sama, kalau bagi Pak Blangkon beliau ini senior ya, sekaligus sebagai ibu ya dari SMP 12. Nah, kita punya janji, Pak Blangkon sini punya janji sama beliau untuk ngobrol nanti saya nembe sempat karena saking sibuk dan banyaknya kegiatan. Kita kenalan dulu yuk dengan beliau. Dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Pratiwi dari SMP 12 Purworejo. Gitu cukup ya? Iya, cukup. Nah, teman-teman, beliau ini dulu ya Bu ya. Sekarang sudah menjadi guru lagi. Jadi perjalanan waktu. Itulah ya, sejarah gitu. Jadi teman-teman, beliau ini adalah kepala sekolah periode sebelum ini ya, yang sekarang ada PLT. Nah, ini Pak Blangkon kenapa kok mengajak beliau untuk ngobrol enteng-entengan wae Bu. Nah, jadi ingin supaya kita punya dokumentasi kenangan dengan leader yang ada di SMP 12. Dulu sebelum Bu Lulu sebenarnya juga sempat rasan-rasan dulu dengan beliau Pak Himawan. Sampai akhirnya pindah ya ora kakon itu ya. Karena alat-alatnya dilala baru punya sekarang. Nah, di era Bu Lulu ini kita alhamdulillah punya kamera sing regone larang tenan ini teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang basic dulu Bu Lulu, kaitan apa yang paling berkesan dengan 12 selama sudah berapa tahun Bu? Saya di sini 2 tahun persis. 2 tahun persis ini, Bu? Saya bulan April tanggal 14 berada di SMP 12 dan selesai 29 Mei 2000. Ya. 2 tahun lebih 1 bulan lah, nggak apa-apa. Ya, itu luar biasa teman-teman. Apa Bu yang paling berkesan? Teman-teman gurunya atau muridnya atau tempatnya? Monggo. Satu, kalau dari pengalaman saya berada di beberapa sekolah, SMP 12 itu letaknya strategis, bagus sebenarnya, dekat dengan, betul. Kuto Arjo juga dekat dengan Palang Biru, rumah sakit besar. Sini tuh dekat dengan pasar, dekat dengan kecamatan. Ini kan kota kecamatan, bagus sebenarnya ini. Terus dilihat dari tempatnya, SMP 12 itu dari luar, wah gitu loh, hebat. Mudah-mudahan dalamnya juga seperti itu ya teman-teman. Gitu. Begitu masuk, lihat kita masuk, lihat ke kiri, wah bagus. Ya, kemudian rindang. Dari rekan-rekan guru seperti apa Bu? Terus di sini saya merasakan 2 tahun di sini tuh saya merasakan nyaman. Nyaman, betul-betul nyaman. Teman-teman itu akrab, antara yang senior dengan yang junior itu terjalin komunikasi. Ya memang kita harus tahu watak-watak generasi, karena memang perbedaan generasi itu punya sifat yang sendiri-sendiri. Tapi begitu kita bisa menyelami, tadinya saya juga wah kok kayak gini gitu, awal banget. Akhirnya saya cedai, memang saya mendekati Pak Sobirin, penjenengan begini. Iya Bu, beda gitu. Ibu kita ini basisnya BK teman-teman, otomatis dengan psikologi atau karakter manusia itu tahu ilmunya lah. Beda mungkin dengan guru mapelang lain ya. Kayak Pak Blangkon yang mengajar komputer, gurunya dianggap kayak komputer kabeh ya repot. Ya gitu. Kalau selama di sini, apa saja yang sudah istilahnya, mungkin dulu waktu Bu Lulu kesini kan punya
capaian atau impian-impian apalah yang mungkin sudah menjadi realistis selama 2 tahun bisa diwujudkan, Bu? Pasti ada. Yang jelas itu ya, saya melihat anak-anaknya memang sekolah kita itu sekolah favorit. Favorit banget. 3 tahun berturut-turut ini pendaftaran terus ya, Bu, SPMB itu pendaftarnya satu Kabupaten Purworejo terbanyak itu SMP 12. Itu kenapa ya, Bu? Itu. Dan yang uniknya nah, kita uniknya itu apa ya? kita itu difavoriti dari yang menengah ke bawah. Ini favorit sekali. Mungkin karena ya pelayanan kita. Kalau saya pikir pelayanan kita itu cenderung melayani kepada semuanya. Jadi tidak hanya yang pilih-pilih gitu. Itu luar biasanya SMP 12 itu di situ. Ya. Nah, dan ini mendapat sambutan banget dari teman-teman, itu yang saya suka banget di situ. Ya, karena hal seperti itu teman-teman pasti sulit ya, istilahnya teman-teman juga kan tidak butuh tidak hanya kerja seorang leader, tapi butuh tim untuk mendukung. Betul. Ternyata ibu kita ini bisa ngomong dengan teman-teman yang dengan karakternya kan orang sing podo yang sing nomki ya gaweane tukang dolan kayak kameramennya kan kayak ngono kuwi. Sing tua-tua ya betah banget nang ruang guru padahal ya ora ono gaweane ya teman-teman nggak usah heran seperti itu. Tapi ini butuh kepemimpinan yang memang bisa mengayomi lintas generasi ya. Jadi mungkin dulu ya waktu angkatan muda-muda mulai masuk itu perubahannya kan terasa sekali ya Bu ya. Ya. Kemudian dengan rapat pendidikan kita Bu, itu gimana kok bisa ijo kabeh itu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang saya merasakan dari awal sampai ke sini itu teman-teman itu respect banget ini. Saya bisa merasakan, saya bisa melihat begini, antara yang muda dengan yang tua itu kan memang punya karakter yang berbeda-beda, punya kelemahan tapi punya kelebihan yang luar biasa. Nah, kita ambil sisi positifnya ini dari yang muda-muda, ayo kita gerakkan, kita ajak untuk merasa benar-benar SMP kita itu ladang kita untuk beramal, ladang kita untuk meningkatkan ya tidak hanya kesejahteraan keluarga tapi juga lingkungan bekal sekolah kita gitu. Nah, ini jadi dengan mengajak untuk positif teman-teman, kita ambil yang positif dari yang muda-muda, yang tua-tua juga kita ajak, kita rangkul. Lah ini yang membuat semuanya jadi butuh rapotnya yang solid ya Bu ya. Iya gitu. Baik, kemarin juga SMP 12 siswa-siswanya juga banyak meraih prestasi yang dari sampai ada yang tingkat provinsi juga ada. Nah ini sebuah capaian yang butuh satu kepemimpinan yang unggul, kedua soliditas dari teman-teman sekolah itu, terus respect dari orang tua juga, dukungannya juga sangat besar Waktu kemarin Bramben itu kan kita sempat ketar-ketir ya, tapi alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Nah, sekarang mungkin ini sampai dengan orang tua kita sudah mulai merangkul juga dengan orang tua, atau melibatkan orang tua. Karena mau bagaimanapun pendidikan tidak hanya di sekolah saja teman-teman, tapi di rumah, dan sikap atau respect orang tua terhadap sekolah itu juga sangat penting Ibu. Penting banget. Baik, kira-kira sebentar lagi Bu Lulu kan nggak di sini nih teman-teman. Ini video untuk kenang-kenangan juga tujuannya seperti itu. Nah, Bu Lulu apa pesan-pesan untuk teman-teman yang akan ditinggal di sini, terus nanti kira-kira apa yang masih harus ditambah dari SMP Negeri 12? Jadi satu yang harus tetap dipertahankan untuk semua teman-teman, solidaritasnya itu, keakraban teman-teman ini jangan sampai terkikis dengan satu hal yang harusnya bisa didiskusikan solusinya itu ada di komunikasi. Bangun komunikasi antar yang muda dan yang tua. Bangun. Kalau ada masalah, jangan masalah itu dijadikan satu
proses untuk pecah, tapi monggo Cari solusi nggih, bersama. cari solusi. Iya. Oke. Terus Ada lagi? sarana prasarana kita sudah semakin Wah. oke itu ya, Oh, semakin oke ini. kameramen kita ini Luar biasa Pansarprasnya ini. SMP 12 ini loh. Wes, Nggih, bisa jadi macam-macam. monggo ini dinikmati apa ya, digunakan fasilitas yang ada ini, Optimalkan. monggo diimplementasikan. Itu ya, jadi ada dua pesan dari Bu Lulu untuk teman-teman yang ada di sini, dan mudah-mudahan nanti di tempat yang baru Bu Lulu juga bisa sukses. Amin. Nanti kita boleh main ke sana nggak, Bu? Oh, boleh banget. Oke. Welcome. Kami. Baik teman-teman, ini Persaudaraan video tetap. pendek ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hari ini ramai gitu, sudah mau selesai tes ini. Iya, nggih. Saya kira itu saja teman-teman. Nggih, terima Video. kasih. Terima kasih, Bu, Nggih, terima untuk kasih juga. waktunya. Baik, Kasih. saya akhiri podcast hari ini dari Pak Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.